Perkenalkan, nama saya Rohmatul Aulia dari kelas Sistem Informasi 19B dengan NIM 078. Saya di sini akan sedikit menerangkan tentang sejarah internet. Tetapi sebelum memasuki sejarah internet, saya akan menjelaskan dulu apa itu internet. Internet adalah suatu jaringan komunikasi yang menghubungkan satu media elektronik dengan media yang lainnya. Standar teknologi pendukung yang dipakai secara global adalah Transmission Control Protocol atau Internet Protocol Suite, atau biasa disingkat dengan TCP atau IP. Ini merupakan protokol pertukaran paket Switching Communication Protocol yang bisa digunakan untuk miliaran lebih pengguna yang ada di dunia. Tetapi, terdapat beberapa perbedaan dari beberapa ahli mengenai internet, yakni Ono Purbo yang menjelaskan bahwa internet pada dasarnya adalah suatu media yang dipakai untuk mengefisienkan proses komunikasi yang disambungkan lewat berbagai aplikasi seperti web. Terus ada juga Oitomo. Menurut Oitomo, internet merupakan singkatan atau International Network yang didefinisikan juga sebagai suatu jaringan komputer yang sangat besar. Menurut Ramadhani, internet merupakan sebutan atau sekumpulan jaringan komputer yang bisa menghubungkan berbagai situs akademik, pemerintahan, komersial, organisasi, hingga perorangan. Serta menurut Supriyan, adalah suatu hubungan antara berbagai jenis komputer dan juga dengan jaringan di dunia yang punya sistem operasi dan juga aplikasi yang berbeda. Nah, sekarang saya akan membahas tentang sejarah internet. Sejarah internet berawal dari Departemen Pertahanan dari Amerika Serikat lewat Advanced Research Projects Agency yang disingkat juga sebagai ARPA. Perintis suatu sistem jaringan bernama ARPANET. ARPANET ini adalah asal mulanya sebelum terbentuk teknologi internet. Di tahun 1980-an, barulah internet mulai dipakai oleh kalangan terbatas dan menjalankan fungsinya dengan menghubungkan berbagai kampus atau universitas yang populer di Amerika Serikat. Protokol standar dari TCP atau IP sendiri mulai dipublikasikan ke publik di tahun 1982. Adanya nama domain juga sudah mulai dipakai 4 tahun setelahnya, yaitu bertepatan pada tahun 1984. Lalu, National Science Foundation Network atau NSFNet didirikan dari mulai dikembangkan di tahun 1986. NSFNet inilah yang mulai menggantikan ARPANET dari ARPANET sebagai suatu wadah riset terkait di Amerika Serikat. ARPANET kemudian diturunkan pada tahun 1990. Namun, memang internet hasil pengembangannya itu sendiri tetap berkembang terus-menerus hingga sekarang ini. Dulu, informasi yang dapat dimiliki lewat internet cuma informasi yang berbasis teks, dan pada tahun 90, layanan sejenis berbasis tampilan grafis yang dikenal sebagai Wide Web mulai dikembangkan lagi oleh CERN. Di tahun 93 didirikan Intern NIC. Sejarah internet di Indonesia yang dulu biasa dikenal sebagai Paguyuban Network. Paguyuban Network ini juga berarti serupa dengan namanya, di mana semangat kekeluargaan atau kerjasama terjadi begitu akrab di antara para anggota pengembangan teknologi. Hal ini cukup berbeda bila dibandingkan dengan zaman sekarang ini, di mana sekarang ini yang tentunya lebih ke arah komersial tujuannya, tapi tentunya tak hanya sisi negatif yang dirasa pertumbuhan e-commerce dan perusahaan komersial lainnya jadi meningkat drastis dan turut membangun juga ekonomi bangsa. Ada juga kelebihan dan kekurangan internet. Kelebihan internet contohnya memudahkan akses informasi, memudahkan untuk saling terhubung dengan orang lain, memudahkan bisnis online, dan memudahkan untuk mencari sesuatu yang kita butuhkan. Kekurangan internet yaitu menimbulkan radiasi, boros menggunakan kuota, menghasilkan waktu yang tidak bermanfaat untuk kita, meningkatkan risiko kejahatan dunia maya. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk saya dan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.